Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Ibu Desi Andika dan Ibu Septi Handayani. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Aceh Singkil. Eh, Kali ini kami akan membacakan naskah kegiatan coaching ruang kolaborasi modul 2.3 dengan alur pisang dengan 2 kasus percakapan. Berikut percakapan pada kasus yang pertama, saya sebagai coach atau guru dan Ibu Septi sebagai coach atau murid. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru tersebut merasa menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikannya pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Berikut percakapan antara coach dan coachee pada kasus satu ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Septi, apa kabar kamu hari ini? Ibu harap Septi dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu rajin belajar ya. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Kira-kira Septi keberatan apa tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ibu bicarakan dengan kamu? Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu. Kebetulan saya siang ini tidak langsung pulang. Nungguin adik yang lagi latihan drama. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Oh, begitu ya. Baiklah, mari ke ruangan ibu aja biar santai ngobrolnya. Iya Ibu. Septi, akhir-akhir ini ibu lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apa ada masalah? Kalau ada, coba sampaikan kepada ibu sebagai wali kelas. Ibu adalah orang tuamu di sekolah ini. Iya Ibu, sebenarnya saya memiliki sedikit masalah Ibu. Terima kasih Ibu sudah menanyakan hal ini kepada saya sehingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut kamu kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu ini? Baik Ibu, sebenarnya saya agak malu sih menceritakannya Bu. Namun daripada saya semakin membuat saya tidak nyaman, saya akan berusaha untuk menceritakannya kepada Ibu. Saya ingin menyelesaikan masalah saya sehingga saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Baiklah, coba ceritakan masalahmu dan kamu jangan khawatir dan malu-malu untuk menceritakannya ya. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran fisika. Loh, kenapa? Apa yang membuatmu tidak nyaman? Jadi begini kan Bu, guru fisika kami kan membuka les privat di rumahnya setiap hari Minggu. Terus sebagian besar murid mengikuti les privat tersebut, kecuali saya dan teman saya satu lagi. Saya merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut les. Dan saya merasa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Begitu ya. Terus kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut privat seperti teman-temanmu yang lain itu? Jadi begini Bu,
hari Minggu kan saya harus bantu mama jualan baju di pasar pagi, khusus hari Minggu. Sebab saya kan anak yatim, Bu. Jadi kasihan mama saya, Bu, kalau tidak ada yang membantu. Oh, begitu. Terus kamu sudah menyampaikan hal itu ke guru fisik kamu? Sudah sih, Bu. Dan kata guru fisikanya juga nggak apa-apa. Cuman saya aja merasa nggak enak dan merasa tersindir. Kira-kira apa kata guru tersebut yang menunjukkan beliau itu menyindir? Nggak ada sih, Bu. Cuma saya merasa selalu tersudutkan Iya, dan itu iya. membuat saya merasa nggak nyaman dalam belajar. Kemarin aja, Bu, nilai fisika saya jatuh. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya guru fisika tersebut tidak menyindir. Kamu aja yang merasa nggak nyaman. Jadi karena itu kamu malas belajar sehingga nilai kamu jatuh. Ya sih, Bu. Memang sebelum ujian saya juga nggak sempat belajar. Sebab keasikan nonton film. Habis kalau ingat guru tersebut, perasaan saya jadi malas, Bu. Nah, sekarang jadi jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan kamu saja. Berarti kira-kira apa yang kamu lakukan ke depan untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Iya, Bu. Saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi bagaimana caranya ya, Bu, agar saya bisa konsentrasi? Nah, kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau dikenal dengan latihan mindfulness namanya. Jadi, kamu sebelum memulai pelajaran bisa berhenti sejenak. Maksudnya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa konsentrasi dan belajar dengan tenang. Terus selanjutnya, kira-kira apa yang kamu lakukan nanti selanjutnya? Iya, Bu. Saya akan coba melakukan teknik mindfulness seperti yang Ibu ajarkan dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar fisika. Bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Dan ibu juga yakin nilai fisika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajar. Baik, Ibu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya sekarang jadi plong. Kedepannya insya Allah dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ibu selalu mendukung kamu. Kamu di mata ibu adalah murid yang cerdas. Sekali lagi terima kasih, Bu. Jadi komitmen apa yang kamu lakukan selanjutnya, Septi? Kebetulan besok kan, Bu, adalah waktu belajar fisika. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran fisika yang lalu dan merefleksikan pelajaran berikutnya, lalu melakukan mindfulness sebelum memulai pembelajaran seperti yang Ibu katakan. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan mengajak beberapa orang teman yang tidak ikut les untuk lebih giat lagi belajar, Bu. Dan saya akan menemui guru fisika dan meminta maaf karena telah suudzon pada beliau dan minta maaf agar bisa belajar fisika dengan baik. Amin. Sekali lagi, Ibu akan selalu mendukungmu. Kamu di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Semangat ya, Septi. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini. Berikut adalah kasus kedua dalam naskah kegiatan coaching modul 2.3 pada kelompok 4. Ibu Septi Handayani sebagai coach atau guru
Saya Desi Andika sebagai coach atau rekan sejawat. Berikut adalah percakapannya. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Desi? Waalaikumsalam Ibu Septi. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya ya Bu. Alhamdulillah Ibu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Ibu ada masalah? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah saya ada waktu Bu, dan jangan sungkan Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang gitu Bu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu Desi harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan kesah saya ini kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu Desi sampaikan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Silahkan diceritakan. Ibu ingat atau tidak ya, saya pernah bercerita kalau ada beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di sekolah kita ini. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Oh, insya Allah saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa ya Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Desi mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya ya, Bu, sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih, Bu. Tidak serius ya Bu. Tidak seriusnya seperti apa ya Bu? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kira-kira proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Desi dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya kan Bu, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Lalu Bu, bagaimana tanggapan guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. By the way, mengapa Bu Desi tidak menggunakan buku teks? Menurut saya ya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dengan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus sih Bu. Kemudian soal output
Menurut Bu Desi, bagaimana hasilnya? Saat Bu Desi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam ya Bu, dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Desi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Bu Desi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga semuanya. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Bu Desi masih merasa sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya jadi takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari gitu, Bu. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Desi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Desi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bu Desi memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya kan Bu, untuk masalah ini Bu Desi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Desi dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Desi sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Desi dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya Bu, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Desi selanjutnya? Iya, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dengan permasalahan saya ini. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus sih Bu Desi. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Desi lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Desi selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan,
juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Desi. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Iya ya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Desi sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Desi rencanakan, tadi komitmen apa yang akan Bu Desi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Apakah ada batasan deadline waktunya, Bu? Iya, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, Bu, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa nih kira-kira yang Bu Desi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Desi kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya Rabbal 'Alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya, Bu. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya, Bu. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Jadi saya izin Oh, ya Bu. iya Bu, silahkan. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Demikian percakapan naskah kegiatan coaching pada ruang kolaborasi modul 2.3 dari kami kelompok 4. Saya Ibu Desi Andika dan Ibu Septi Handayani. Demikian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.